Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Pada video kali ini saya akan melakukan versus kamera antara smartphone dengan range harga di 2-3 juta rupiah untuk awal tahun 2025. Ya, yang pertama di sini ada Infinix Note 50 yang basic, harga di 2 jutaan. Kemudian yang kedua ada Redmi Note 14 5G, harga kisaran 3 juta rupiah. Dan terakhir ada Infinix lagi, yaitu Note 50 yang Pro, harga di kisaran 3 juta rupiah juga. Kemudian untuk speknya adalah, yang pertama adalah Infinix Note 50 memiliki dua buah kamera belakang. Kamera utama sebesar 50 megapiksel OIS dan kamera kedua adalah lensa makro 2 megapiksel. Untuk kamera depan sebesar 13 megapiksel. Kemudian yang kedua, Redmi Note 14 5G memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 108 megapiksel OIS, kemudian 8 megapiksel lensa ultrawide, dan terakhir lensa makro sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depan sebesar 20 megapiksel. Dan ini dia untuk sensor kameranya. Terakhir adalah Infinix Note 50 Pro memiliki dua buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel OIS dan memiliki lensa ultrawide 8 megapiksel. Untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel. Ya, kira-kira mana yang terbaik memiliki hasil foto dan video di antara ketiga smartphone ini? Secara megapiksel di sini Redmi paling besar, kemudian untuk sensor ternyata juga berbeda ya di antara ketiga smartphone ini. Oke, untuk jawabannya langsung saja kita mulai di Gadget Versus. Yang pertama, kita foto di kondisi cukup cahaya dengan posisi yang agak backlight. Bisa dilihat di mode portrait untuk 3 foto, hasil antara Note 14 5G dengan Note 50 Pro terlihat warna dan objeknya yang lebih cerah daripada di Note 50 Basic. Untuk SDR di sini Redmi yang paling luas. Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk potongan bokeh terbaik ada di Note 50 Pro. Bisa dilihat di background tangga warna pink. Untuk Note 50 dan Note 14 5G agak miss di sana. Kemudian untuk detail paling oke ada di Redmi Note 14 5G. Untuk Note 50 series ini agak mirip-mirip. Kemudian kita lanjut di mode auto dan di sini baru nih SDR di 3 foto saling bersaing. Sudah sama-sama luas semua. Yang agak berbeda di sini ada di pewarnaannya, yang dimana untuk Redmi Note 14 5G warnanya tidak sepekat Infinix Note 50 series. Baik Note 50 Basic ataupun yang Pro warnanya sama-sama lebih tegas di sini. Coba kita zoom dan ternyata untuk detail serta ketajamannya di ketiga smartphone sudah sama-sama bagus. Hanya saja warna di Redmi ini terlihat jadi agak pucat kalau dibandingkan dengan kedua Infinix. Untuk efek SDR terlihat lebih natural di Note 50 Pro daripada Note 50. Di yang basic untuk wajah saya efek SDR-nya lebih terlihat daripada yang Pro. Nah, selanjutnya di kondisi backlight yang lebih ekstrim, di sini malah SDR di Redmi kalah luasnya daripada duo Infinix Note 50 series. Untuk di kedua Infinix, detail langitnya sama-sama masih dapat, sedangkan di Redmi sudah agak kurang. Untuk warna masih saling bersaing di sini. Kemudian coba kita zoom, untuk potongan bokeh sudah sama-sama rapi semua. Untuk detail dan ketajaman sudah sama-sama bagus. Cuma rasa-rasanya di Note 50 Basic paling tajam fotonya. Kemudian untuk mode autonya di sini malah Note 50 Pro SDR-nya agak miss ya teman-teman, dan terlihat banget di detail langitnya. Paling oke tentu di sini ada di Note 50 Basic. Untuk warna di Redmi tetap terlihat yang paling kurang pop up. Kemudian di mode portrait ini SDR paling luas ada di Note 50 Basic. Sehingga untuk foto objek manusia saya rasa di sini warna paling pop up dan SDR yang paling konsisten ada di Infinix Note 50 Basic. Untuk Redmi Note 14 5G paling kerasa ada di pewarnaannya yang masih kalah pop up-nya. Sedangkan di Infinix Note 50 Pro ini agak kurang konsisten hasilnya, terutama di kekuatan SDR-nya.
Kita lanjut lagi, masih di kondisi cukup cahaya, cuma sekarang objeknya sudah bukan manusia lagi. Untuk foto yang pertama, objeknya adalah bunga dan bisa dilihat untuk pewarnaan antara kedua Infinix Note 50 series lagi-lagi lebih pop up daripada Redmi Note 14 5G. Hanya saja saya rasa kontras di Note 50 Pro masih sedikit lebih tegas daripada di Note 50 Basic. Untuk detail ternyata di Redmi juga paling kurang kalau dibandingkan dengan duo Infinix. Kedua Note 50 series ini detailnya mirip-mirip. Sedangkan untuk foto pemandangan, SDR di Note 50 Pro terlihat yang paling luas. Kemudian Note 50 Basic dan terakhir Redmi Note 14 5G. Untuk pewarnaan di Note 50 Pro juga yang paling jos. Sehingga saat foto objek selain manusia seperti foto tanaman, pemandangan, di sini paling oke adalah Note 50 Pro dengan warna dan SDR-nya yang terbaik. Kemudian Note 50 dan terakhir adalah Redmi Note 14 5G. Selanjutnya foto menggunakan kamera depan. Dan di sini langsung terlihat jelas untuk pewarnaan di Redmi Note 14 5G yang paling kurang kalau dibandingkan dengan duo Infinix. Di Redmi ini warnanya agak pucat dan tone warnanya agak kekuningan. Untuk duo Infinix ini saling bersaing, tapi saya rasa SDR di Note 50 Basic masih sedikit lebih luas daripada di Note 50 Pro. Untuk detail di ketiga foto sudah sama-sama dapat detailnya, bahkan rasa-rasanya untuk fokus dan detail terbaik ada di Redmi Note 14 5G. Untuk duo Infinix ini mirip-mirip. Nah, kemudian ini foto lensa ultrawide yang dimana jelas minus di Note 50 Basic karena tidak ada lensa ultrawide-nya. Ini jadi poin plus banget untuk Redmi Note 14 5G dan Infinix Note 50 Pro. Untuk hasil fotonya, saya rasa di Note 50 Pro masih lebih oke berkat warnanya yang lebih pop up daripada di Redmi. Untuk SDR-nya ini mirip-mirip. Kita lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu low light. Yang pertama, foto dengan mode portrait bisa dilihat hasilnya sudah sama-sama cukup terang, bokehnya dapat, dan dengan bukaan sama-sama di f2.8, bokeh paling blur ada di Note 50 Basic. Untuk objek manusianya di sini terlihat paling terang ada di Redmi Note 14 5G. Sekarang coba kita zoom dan ternyata untuk detail paling oke ada di Note 50 Pro. Kemudian Note 50 Basic, dan terakhir adalah Redmi. Potongan bokeh di Redmi juga masih kalah rapih ya, bisa dilihat di bagian belakang hoodie saya. Kemudian kita coba di mode malam ketiga smartphone. Nah, di sini malah terlihat untuk foto di Note 50 Pro yang paling kurang cerah objeknya kalau dibandingkan dengan kedua kompetitornya. Untuk Redmi lagi-lagi yang paling cerah, kemudian disusul Note 50 Basic. Untuk noise sama-sama minim di ketiga smartphone. Selanjutnya coba kita zoom dan di sini baru terlihat untuk detail serta fokusnya paling oke di Note 50 Pro. Untuk Redmi sekarang jadi lebih detail dan fokus, bahkan hasilnya sedikit lebih baik daripada Note 50 Basic. Untuk komposisi foto di Note 50 Pro terlihat yang paling hidup daripada kedua pesaingnya. Jadi untuk mode malam di Note 50 Pro tidak hanya fokus bagaimana supaya foto lebih terang, tapi bagaimana supaya fotonya bisa lebih hidup walaupun di kondisi yang minim cahaya. Untuk kamera depan di ketiga smartphone hasilnya sama-sama bagus, cerah, detail, serta minim noise. Cuma untuk tipikal warna di Redmi tentu masih agak berbeda dari kedua Infinix. Hanya saja sekarang warnanya tidak terlihat sepucat saat foto di kondisi cukup cahaya. Jadi ya masih bagus. Untuk fokus dan detail paling jos ada di Infinix Note 50 Basic.
kemudian di Note 50 Pro, dan terakhir adalah Redmi Note 14 5G. Jadi saya rasa kamera depan yang paling oke ada di Infinix Note 50 Basic. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps. Jadi ini kondisi smartphone-nya tiga-tiganya panas teman-teman, karena kita habis tes di pagi hari jam 10 dan ini sudah panas. Ya, jadi kalau semisal ada yang patah-patah berarti smartphone-nya agak kurang ya untuk performa di kondisi yang panas. Nah, bisa dilihat untuk warnanya dan stabilisasinya juga ini saya aktifkan semua. Kita lagi ada di Waterboom Jogja, yang dimana ternyata Waterboomnya ini libur teman-teman selama bulan puasa. Jadi kita bisa ngetes kamera. Nah ini dia, bisa dibaca lagi libur sampai puasa selesai. Tulisannya mana yang paling terbaca, mana yang paling tajam, silakan dinilai. Backlightnya juga mana yang HDR-nya paling luas. Dan untuk kestabilannya ini di bawah jalan, kira-kira mana yang paling bergoyang-goyang. Ya, kita turun tangga semakin jauh posisinya. Nah ini dia Waterboom Jogja. Ya, di sini kalau saya lihat kayaknya di Infinix Note 50 Pro lumayan kerasa warnanya, tapi untuk HDR kayaknya Redmi yang paling luas ya. Kita coba fokusin ke Waterboom sambil jalan, mana yang paling bergoyang-goyang. Ya, ini jalan sekarang agak cepat jalannya. Kayaknya stabil semua ya. Oke. Sekarang kondisi cahaya yang bagus, nggak backlight. Untuk warna langitnya, kemudian detail-detailnya. Oh ya, mikrofonnya juga jangan lupa dinilai. Sekarang ini perekaman kamera depan di Full HD 30 fps dengan stabilisasinya kita aktifkan. Ya, bisa dilihat untuk HDR kayaknya Redmi yang paling oke ya. Jadi yang paling masih cerah, walaupun backgroundnya ini juga terang banget. Jadi kita lihat di sini untuk stabilisasi juga dinilai. Sekarang kondisinya tidak backlight. Bentar, ini lumayan berat, saya pegangnya satu tangan saja. Bisa dilihat untuk hasilnya ini jam 10 kalau nggak salah. Iya, jam 10, tapi udah cerah banget. Cukup panas. Soalnya biasanya di Jogja lagi musim hujan, ini lagi pas cerah kita tesnya. Ya, bisa dilihat bagaimana dengan kualitasnya. Overall sih saya lihat sama-sama stabil, dan Redmi kayaknya yang HDR-nya paling oke di sini. Ya, di Waterboom Jogja. Apakah sudah ada yang nge-lag? Nanti kita lihat. Soalnya di sini agak terang. Saya lihat layarnya nggak begitu jelas. Oke. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps antara Infinix Note 50 melawan Redmi Note 14 5G dan Infinix lagi Note 50 tapi yang Pro. Ya, kita lihat bagaimana dengan perbedaannya. Dan stabilisasi kita aktifkan semua. Kira-kira mana yang paling stabil. Dan ini kondisinya di malam hari, tapi lumayan cerah ya teman-teman. Kita lihat untuk jamnya. Ya, detailnya silakan dinilai kira-kira mana yang lebih detail. Dan kita coba bawa jalan lagi. Kita lihat untuk stabilannya, mana yang paling jitter dan mana yang paling minim saat kita jalan biasa. Ya, bisa dilihat di sini untuk flare cahayanya di
Redmi agak kurang enak ya teman-teman. Jadi lumayan terasa, sedangkan di Infinix masih lebih oke. Ya. Wow, di Redmi makin terasa kayak ngembun ternyata. Sedangkan di Infinix masih aman, di kedua Infinix. Di Redmi ada gejala seperti ngembun. Ya, ini cukup sayang kan. Ini yang varian 5G. Jadi ternyata seperti ini. Yang 5G agak ngembun teman-teman, saat videonya sudah agak lama. Silakan dinilai untuk mikrofonnya juga. Nah, ini. Ya, sekarang ini perekaman untuk kamera depan di Full HD 30 fps juga bisa dilihat. Note 50, Redmi Note 14 5G dan Note 50 Pro. Ya, untuk kualitasnya saya lihat di sini agak mirip-mirip. Cuma untuk tone warna antara yang Note 50 sama Note 50 Pro kayaknya agak beda ya teman-teman. Sekarang coba kita bawa jalan untuk stabilisasinya. Kira-kira bagaimana dengan kestabilannya. Ini saya jalan biasa. Dan kayaknya di ketiganya ada stabilisasi semua. Ya, kayaknya ada stabil ya. Untuk stabilisasi di ketiga kamera ini. Ya, untuk noise-nya juga silakan dinilai. Untuk ketajamannya, fokusnya, SDR-nya juga mungkin bisa kelihatan. Kita lagi di Galleria Mall. Oke. Baik, bagaimana hasil versus kamera antara ketiga smartphone ini, teman-teman? Ya, ternyata di sini hasilnya berbeda-beda dan cukup seru ya untuk versusnya. Jadi ternyata di sini yang terbaik saya rasa ada di antara duo Infinix, sehingga di sini Redmi yang paling agak kurang ya untuk hasil foto dan videonya. Jadi cukup disayangkan, padahal megapikselnya paling besar, tapi ternyata hasilnya ini yang paling agak kurang. Walaupun sebenarnya kalau di kondisi cukup cahaya sudah bagus, cuma kalau di low light ini masih agak keteteran kalau kita versuskan sama duo Infinix ini, teman-teman. Sedangkan antara Infinix Note 50 yang Pro ataupun yang basic ini saling plus minus. Jadi kadang yang Pro lebih bagus dan kadang yang Note 50 biasa juga lebih bagus. Cuma kalau kita lihat untuk setup kameranya di sini jelas yang Note 50 Pro lebih unggul ya, karena ada lensa ultrawide-nya dan untuk videonya dia juga lebih lengkap untuk stabilisasinya daripada Note 50 yang basic ini. Oh ya, untuk yang Redmi Note 14 5G juga ada ultrawide-nya. Cuma nanti bakal kita lebih fokus versuskannya antara kedua smartphone ini saja. Jadi hasilnya di sini kalau menurut saya yang juara 3 adalah Redmi Note 14 5G. Kemudian yang kedua adalah Infinix Note 50 yang basic. Dan yang pertama adalah Infinix Note 50 yang Pro. Ya, ini karena setup kameranya yang lebih unggul ya di Note 50 yang Pro. Apabila ada saran atau masukan yang berbeda, silakan tulis saja di kolom komentar. Soalnya untuk versus kamera ini terbuka banget untuk diskusi, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tulis saja di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk gadget versus kamera antara Infinix Note 50 versus Redmi Note 14 5G dan versus Infinix Note 50 yang Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.